Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Mutia dengan NIK CP118. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang hak akses atau security matrix pada modul invoicing. Adapun subbab bahasan yang akan dibahas yaitu 2.1 mengetahui cara membuat skenario untuk pembuatan akun user. 2.2 mengetahui cara membuat dan menggunakan hak akses atau security matrix, dan 2.3 mengetahui cara mengimport user pada hak akses atau security matrix. Adapun pengertian fitur hak akses atau security matrix adalah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user apakah bisa create, read, update, delete, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin, di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Fungsi dari security matrix adalah mempelajari berbagai konsep, prinsip, dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Kemudian terdapat 3 bagian hak akses atau security matrix. Yang pertama, akses terhadap model atau objek, biasa disingkat dengan CRUD, yang mana create, read, update, dan delete. Misalnya mengatur apakah user mempunyai akses read terhadap objek atau tidak. Jika ya, maka dia bisa melihat data-data yang ada pada objek tersebut. Yang kedua, akses terhadap menu, fields, dan button. User sudah mempunyai akses read terhadap objek MS pendaftaran, tapi dia tidak boleh mengetahui nama pasien yang mendaftar. Maka, kita bisa menyembunyikan file pasien dari user bersangkutan, begitupun dengan button dan menu. Kita bisa mengatur kepada user siapa saja button dan menu tersebut akan dimunculkan. Kemudian yang terakhir yaitu akses terhadap spesifik data atau record. Meskipun user sudah mempunyai akses read terhadap objek MS pendaftaran, juga terhadap menu, fields, dan button, tapi dia hanya boleh melihat data pendaftaran yang poli tujuannya adalah poli jantung, dan tidak boleh melihat poli lainnya. Maka hal tersebut bisa diatur di sini. Fitur security pada Odoo dibagi menjadi dua. Yang pertama, access right. Jika kita sering melihat file ini di suatu folder modul Odoo, maka itu adalah cara untuk mendefinisikan access right. Fitur ini berfungsi utamanya untuk mengatur akses permission model seperti create, read, update, dan delete kepada setiap groups atau user. Yang kedua, record rules. Record rules berfungsi untuk memberikan batasan terhadap hak akses sebuah record pada suatu model. Pada subbab pertama, 2.1, kita akan membuat skenario untuk membuat akses user. Akun user adalah menu pengaturan untuk mengelola akun-akun atau siapa saja yang dapat menggunakan komputer tersebut. Pada skenario ini, misalnya Budianto merupakan seorang karyawan yang bekerja di PT Mahkota Entertainment, di mana Budi memiliki job desk yang sering berhubungan dengan untuk membuat invoice, menangani keluhan customer, membuat faktur pajak, melakukan follow up invoice, dan bertanggung jawab atas laporan pemindahan barang. Kemudian pada subbab kedua, 2.2, kita akan membuat dan menggunakan hak akses untuk security matrix. Ini terdapat beberapa langkah yang akan kita lakukan pada Odoo nantinya. Yang pertama, yaitu langkah pertama, kita pastikan mengaktifkan developer mode pada tab home ini. Kemudian langkah yang kedua, kita pergi ke submenu pada setting, kemudian pilih user dan companies, lalu pilih user, lalu klik new untuk membuat sebuah user baru. Kemudian memasukkan data pada skenario yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu bahwa Budianto adalah seorang admin accounting pada modul invoicing. Selanjutnya, kita isikan name dan email address Budianto seperti gambar di bawah ini.
Kemudian untuk mengubah password, kita dapat mengklik action pada pojok kanan atas, lalu change password. Maka password kalian akan berubah. Ini berguna untuk login nantinya. Kemudian selanjutnya, kita beralih ke menu user dan companies, lalu pilih groups. Pada user ini akan melengkapi name, login, language, dan sebagainya. Kemudian, selanjutnya terdapat menu inherited atau kalau diterjemahkan artinya itu diwariskan. Pada menu tersebut kita dapat melengkapi group name dengan mengklik add a line, lalu mengisinya dengan technical atau access to private address dan invoicing billing. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita isi menu application dan name, karena di sini kita mendapatkan model invoicing, maka kita isi menu application dan invoicing dengan name billing entertainment administrator. Kemudian yang terakhir yaitu membatasi bahwa hanya user yang membuat record atau creator yang bisa mengubah atau mengedit record tersebut. Itulah yang dinamakan dengan record rule. Record rule adalah cara mengatur hak akses di tiap-tiap record. Caranya adalah mengisi nama-nama user yang dapat mengubah record. Untuk lebih jelasnya, kita akan beralih langsung ke Odoo. Adapun langkah-langkah menambahkan user pada hak akses atau security matrix, yaitu langkah pertama, kita harus mengaktifkan developer mode pada menu setting, lalu developer tools, kemudian kita aktifkan. Di sini saya sudah mengaktifkan. Setelah mengaktifkannya, kita pergi ke submenu pada setting, kemudian pilih user and companies ini, lalu pilih user. Kemudian klik new, karena di sini kita akan membuat user baru. Setelah itu, kita diminta untuk mengisi data dari user kita, seperti nama, alamat email, dan bisa melengkapi foto. Misalnya Budianto 0 @gmail. Kemudian pada menu ini kita dapat mengosongkannya. Setelah itu, kita dapat mengubah kata sandi kita di sini, di action, lalu pilih change password. Nah, di sini kita dapat mengubah dengan memasukkan password baru, lalu klik change password. Setelah itu, kita dapat beralih ke menu user and companies lagi, kemudian pilih group. Selanjutnya kita pilih invoicing billing administrator, karena di sini saya mendapat tugas tentang invoicing. Misalkan kita ingin menambahkan nama ini ke sini, kita tinggal klik add a line, kemudian misalkan saya akan menambahkan nama Tina, kemudian klik select. Otomatis nama ini akan pindah ke sini. Dan pada menu user ini terdiri dari nama, login, language, list ini, company, dan status. Kemudian beralih ke menu inherited, atau kalau diterjemahkan artinya diwariskan. Pada menu ini kita dapat melengkapi group name-nya dengan mengklik add a line, sama seperti tadi.
dan memilih technical access to private address dan invoicing billing. Kemudian beralih ke menu Di sini kita mengisikan sebanyak 10 menu invoicing. Yang pertama itu invoicing configuration bank, add a bank account, dan sebagainya, dengan cara menambahkannya itu dengan cara add a line, sama seperti tadi. Kemudian kita tinggal memilih menu-menu ini sesuai dengan kebutuhan kita. Selanjutnya ke menu access right. Di sini terdapat banyak name, model, kemudian ini read access, write access, create access, dan delete access. Sama seperti yang dijelaskan tadi, bahwa hak akses atau security matrix ini, apakah user ini hanya bisa membaca atau menulis atau menghapus dan sebagainya. Ini bisa ditentukan di sini. Kemudian misalkan contohnya model produk, karena ini terconteng semua, maka model produk ini memiliki akses untuk semuanya ini. Di antaranya read access, write access, create access, dan delete access. Pada subbab terakhir, kita akan mempelajari tentang mengimport user pada hak akses atau security matrix. Adapun langkah-langkahnya, langkah pertama yang dilakukan untuk mengimport file adalah pergi ke submenu pada setting ini, kemudian pilih user and company, lalu pilih user. Selanjutnya klik favorit ini, lalu pilih inverted records. Langkah ketiga yaitu klik upload file. Dengan catatan di sini diwajibkan menggunakan file format Excel. Selanjutnya, setelah dimasukkan data, pastikan lagi bahwa data itu sesuai. Jangan lupa untuk mengklik tes agar tidak terjadi kesalahan. Jika setelah mengklik tes, jika data tersebut benar, maka akan muncul tulisan everything seems valid. Apabila data tersebut terdapat kesalahan, maka akan terkoreksi. Langkah yang terakhir, setelah kita mengimport, maka selesai. File akan terimport. Untuk lebih jelasnya, kita akan mengimport file langsung ke Odoo. Adapun langkah-langkah untuk mengimport user pada hak akses atau security matrix, yaitu langkah pertama yang dilakukan untuk mengimport file adalah pergi ke submenu setting. Ini kita sudah berada di setting, kemudian pilih user and company, lalu pilih user. Kemudian kita klik favorit, lalu pilih import records. Selanjutnya kita upload file dengan syarat kita harus mengupload file itu dalam format Excel atau CSV file. Kemudian upload file. Setelah data dimasukkan, pastikan lagi bahwa data sesuai. Jangan lupa untuk mengklik tes agar tidak terjadi kesalahan. Setelah mengklik tes, jika data ini benar, maka akan muncul tulisan ini, everything seems valid. Selanjutnya, kita tinggal klik import. Setelah itu, data tersebut sudah terimport. Ini. Jadi, berdasarkan penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa fitur hak akses atau security matrix adalah fitur untuk melihat role-nya sebuah akun atau user, apakah bisa create, read, update, delete, atau cuma bisa buat dokumen saja pada bagian tertentu yang dikehendaki oleh admin, di mana kita juga bisa mengubah ketentuan yang ada atau disesuaikan dengan kebutuhan sebuah perusahaan. Fungsi dari security matrix sendiri adalah mempelajari berbagai konsep, prinsip,
dan standar untuk merancang dan mengimplementasikan aplikasi, sistem operasi, dan sistem yang aman. Baiklah, sekian penjelasan dari saya tentang hak akses atau security matrix. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.